Selamat berjumpa kembali dengan saya, Bapak Ibu sekalian, pada sesi ke-120 dalam serial pembangunan sebagai pemerdekaan. Bapak Ibu sekalian, pada sesi sebelumnya saya menyampaikan suatu pemikiran bahwa kita harus mengembangkan suatu proses kebijakan, kegiatan, regulasi, pendekatan, cara pandang, dan sejenisnya untuk menemukan eco-win-win solution yang membuat faktor ekonomi dan faktor lingkungan hidup selaras. Dasarnya adalah inovasi, seperti yang bisa dilihat pada gambar ini, ada kuadran. Ya, kita harus masuk ke cluster high performance antara ekonomi dan lingkungan hidup. Nah, kami untuk mengingatkan kembali lagi struktur yang kita pakai mengikuti struktur API, Environmental Performance Index. Ya, nah kemudian saya mencoba mencari literatur ya mengenai apa itu kurang lebihnya eco-innovation. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya aspek eco-innovation ini ya dicoba dikembangkan oleh penulis artikel ini ya ke dalam 5 kategori: eco-innovation inputs, eco-innovation activities, ya eco-innovation outputs, ya kemudian resource efficiency outcomes, dan socio-economic output. Sebagai ilustrasi, apa eco-innovation input? Yang pertama ya adalah berapa besar anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengembangkan R&D dalam bidang environmental, bidang lingkungan, dan energi. Kemudian berapa besar ya personel dan peneliti ya yang ada pada R&D program. Ya, kemudian berapa banyak ya nilai investasi ya yang ditanamkan pada kegiatan yang sifatnya green per kapita. Ya, inilah 3 input yang akan diuji oleh peneliti di sini. Ya, mohon maaf saya tidak bisa mengucapkan dengan benar ini, tapi ada sumbernya di bawah. Ya, kelihatannya dari Eropa Timur ini penelitinya, tetapi diterbitkan dalam Business Management Economics Engineering tahun 2021. Jadi ini baru saja terbit. Jadi dalam eco-innovation activities ini ada 3 variabel yang dicoba dilihat, ya, yaitu eco-innovation activities untuk mengurangi input material per unit output, ya, persen dari total. Kemudian yang kedua eco-innovation activities yang ditujukan untuk menurunkan energi input, ya, dan yang ketiga adalah penerapan ISO 1400 mengenai organisasi di sini, mengenai organisasi. Nah, kemudian eco-innovation output, ya, di sini diidentifikasi ya eco-innovation yang berkaitan dengan paten, ya berapa per million people, ya berapa per juta penduduk, ya kemudian eco-innovation yang berkaitan dengan publikasi akademis, ya eco-innovation yang berkaitan dengan media coverage, ya. Nah,
Apa itu resource efficiency outcomes? Yang pertama adalah material productivity. Ya, nah, yang diukur oleh GDP per domestic material consumption, water productivity, GDP per water footprint, energy productivity, GDP per gross inland energy consumption, dan yang terakhir adalah greenhouse gases emission intensity CO2 equivalent per GDP. Yang berikutnya adalah socio-economic output, ya, ekspor produk dari ekoindustri, persentase dari total ekspor yang memenuhi kriteria ekoindustri. Nah, kemudian tenaga kerja dalam bidang ekoindustri dan circular economy. Ada berapa banyak tenaga kerja di situ? Dan pendapatan dari ekoindustri dan circular economy, berapa banyak? Nah, inilah gambaran penerjemahan dari struktur Environment Performance Index, ya, yang kemudian diurai ke dalam variabel-variabel Eco-Innovation Index yang digolongkan ke dalam apa yang telah saya bacakan tadi. Nah, supaya kita bisa men-trace, penapak apa yang dilakukan oleh para peneliti ini, saya sampaikan juga di sini model spesifikasi, ya, untuk mengestimasi parameter-parameter yang saya sampaikan tadi. Nah, menggunakan model Cobb-Douglas seperti dilihat pada persamaan 1 dan 2, ya, dengan variabel seperti yang saya sampaikan tadi. Apa hasilnya Bapak Ibu sekalian? Ya, dari model ini, maka kita melihat di sini, ya, bahwa Eco-Innovation on Economic Growth, Environmental Performance Index di Uni Eropa, di negaranya ini fokus di Uni Eropa, ya, kita bisa melihat hasil riset ekonometrika ini. Mohon maaf saya mengungkapkan hasil ini secara kuantitatif supaya kita bisa mendapatkan gambaran-gambaran kuantitatif. Dari hasil ini kita bisa membaca, ya, ada pada sebelah kiri, ya, di mana dependent variabelnya GDP per kapita, ya, sebelah kanan dicoba juga dependent variabelnya Environmental Performance Index. Hasilnya apa? Ya, kalau yang sebelah kiri menunjukkan kepada kita setiap 1%, ya, eco-innovation meningkat, maka GDP meningkat 0,06%. Ya, artinya apa? Di sini terdapat selain hubungan positif, ya, maka eco-innovation juga meningkatkan pendapatan per kapita. Yang kedua, ya, ternyata keterbukaan perdagangan meningkat 1%, ya, GDP meningkat 0,054%. Ya, kurang lebih itulah kalau kita baca, kita tarik kesimpulan dari hasil research ini. Ya, nah, untuk yang sebelah kanan yang mencoba menjelaskan Environment Performance Index, ya, maka eco-innovation meningkat 1%, ya, ternyata Environment Performance Index meningkat 0,12%. Saya bulatkan, ya, yang kemudian peningkatan 1% bisnis baru, intensitas bisnis baru, ya,
yang eko sifatnya, ya, itu meningkatkan environmental performance index 0,0024%. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, hasil ini menunjukkan eco innovation bisa bersifat win-win. Itu yang paling penting. Membangun hubungan menang-menang antara ekonomi atau pertumbuhan ekonomi dengan kinerja lingkungan. Ya. Disinilah fokus kita untuk menemukan kegiatan-kegiatan eco innovation yang menghasilkan win-win solution ini. Apa kesimpulan kita dari sini? Ya, yang pertama adalah bahwa proses ekonomi dan lingkungan dapat dibangun berdasarkan struktur Environment Performance Index yang dikembangkan oleh Yale University misalnya. Kita pakai ini, ya, supaya bisa kita banding-bandingkan dengan negara lain. Nah, kemudian berdasarkan Environment Performance Index, ya, kita bisa membangun proses ekonomi ke dalam 4 kuadran. Dan yang kita cari adalah yang win-win. Hasil riset menunjukkan eco-innovation merupakan proses inovasi berbasis R&D dengan memanfaatkan body of knowledge yang lengkap dalam rangka menemukan win-win. Ya, terutama di sana. Nah, kita fokus ke sana untuk diadopsi. Nah, R&D serta inovasi difokuskan untuk menemukan klaster proses ekonomi lingkungan yang menghasilkan kondisi win-win. Hasil penelitian menunjukkan eco innovation impact, ya, terhadap ekonomi dan lingkungan berlaku positif untuk European economy, negara-negara Uni Eropa. Jadi kesimpulan akhirnya adalah bahwa eco innovation merupakan faktor penting dalam membangun kondisi yang meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan sekaligus pula menghasilkan performa lingkungan yang meningkat. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya, sekarang kita ada satu bidang penting yang perlu ditekuni apabila Indonesia ingin masuk ke era green economy. Memanfaatkan siklus kontradiktif di mana sekarang ini dunia akan masuk ke kesehatan holistik. Bioteknologi menjadi instrumen utama. Kemudian psikologi, social health itu juga menjadi instrumen utama. Tentu banyak lagi cabang-cabang ilmu yang lain, ya, yang harus disinergiskan, yang harus dimanfaatkan sebaik-baiknya, harus dikembangkan sebaik-baiknya. Tetapi inti utamanya adalah kesempatan pengembangan kontradiktif ke-6 ini, di mana faktor lingkungan menjadi sangat penting, bioteknologi sangat penting, kesehatan holistik sangat penting, kesempatan emas bagi bangsa tropika, bagi Indonesia, untuk pindah gerbong, dari gerbong yang menurun terus, yang kita ikuti sekarang, kita naik ke atas, ya, dengan totalitas energi, mulai dari cara pandang, kebijakan, strategi, program, investasi, dan action-action yang perlu dikembangkan. Mungkin disinilah tugas utama atau bahan untuk BRIN, ya, bisa mengembangkan kegiatan ke depan. Demikian, terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu sekalian.